Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hebi Maulana. Kali ini kita akan bahas tentang Kira Yoshikage yang fetis sama tangan. Perhatian, kalau ada bahasa yang kurang enak didengar, itu dalam rangka education, oke? Kira Yoshikage merupakan karakter antagonis utama di serial JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Kehadirannya pertama kali disebut oleh Sugimoto Reimi ketika Rohan dan Koichi tersesat ke gang hantu. Dan di sana, Reimi meminta bantuan mereka untuk menemukan pembunuh berantai yang masih ada sampai sekarang, yaitu Kira Yoshikage. Karakter Kira terinspirasi dari seorang penyanyi sekaligus aktor yang bernama David Bowie. Stan milik Kira diberi nama Killer Queen, yang mana terinspirasi dari sebuah judul lagu Killer Queen yang dinyanyikan oleh band asal Inggris yaitu Queen. Selain itu, kemampuan dari Killer Queen, Sheer Heart Attack, dan Bite the Dust terinspirasi dari judul lagu dengan judul yang sama dengan kemampuannya tersebut. Dalam menjalani hidupnya, bisa dibilang Kira ini menginginkan kedamaian dan tidak ingin mencolok ya. Dia pun dapat memanage jadwal hariannya dengan baik, dia disiplin soal kerapihan dan kebersihan. Namun, sangat disayangkan, dari sifatnya yang teladan itu, Kira menyimpan sisi yang sangat amat gelap sebagai seorang pembunuh berantai. Yoshikage Kira memiliki karakter psikopat di dalam dirinya, dengan kekuatan Stan yang bisa meledakkan apa yang dia sentuh, termasuk korbannya, menjadikan Kira sebagai pembunuh berantai handal yang bahkan tidak terdeteksi selama bertahun-tahun di kota Moriocho semenjak korban pertamanya, Sugimoto Reimi. Nah, oke guys, dari sekian sifat dan karakternya ini, ada hal yang paling menonjol dari Kira ini. Ya, dia ini demen sama tangan. Apalagi tangan cewek yang mulus. Makanya, kebanyakan dari target yang dia intai adalah wanita. Dan karena ketertarikannya ini pada tangan, setiap dia membunuh, dia hanya menyisakan bagian tangannya saja untuk menemaninya berfantasi. Lantas, apa yang menyebabkan Kira menjadi seperti ini? Kalau bicara soal ketertarikannya, Kira memiliki ketertarikan seksual di luar nalar akal sehat dan menyimpang dari yang seharusnya. Kelainan ini disebut dengan parafilia. Parafilia ada beberapa jenis ya guys, tapi khusus untuk Kira, dia mengidap fetistik, yang berarti sebuah kelainan yang berhasrat pada benda mati atau bagian tubuh tertentu untuk memuaskan hasrat seksualnya. Ayo, kelainan nih. Ini menurut dunia medis ya, jadi jangan salahin saya. Pemicu dasar dari parafilia biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan sosial sejak kecil, trauma masa kecil, dan faktor keluarga. Nah, sekarang kita kilas balik ya di episode terakhir di mana Kira Yoshikage pernah berbicara tentang masa lalunya. Di sana kita bisa lihat bagaimana Kira saat kecil, alih-alih bermain FF, anak ini malah pergi ke perpustakaan dan terpukau melihat lukisan Mona Lisa. Karena terhasut syaiton, Kira merasakan sesuatu yang memicu adrenalinnya. Ketika melihat bagian tangan dari lukisan tersebut, Kira malah... Mungkin dari kalian ada yang beranggapan bahwa udah tahu, Kira kan emang dari dulunya suka sama tangan dan emang pada tangan Mona Lisa. Terus ya keterusan sampai dia gede. Memang betul fetis Kira berawal pas dia ngeliat tangan Mona Lisa, tapi bukan itu faktor yang membuatnya mengidap parafilia. Dalam salah satu interviewnya, Araki Sensei menjelaskan kembali tentang masa lalu Kira yang mana tidak diceritakan dalam manga atau animenya. Saat kecil, Kira pernah diperlakukan secara kasar dan kejam oleh ibunya sendiri. Bukannya menghentikan kelakuan istrinya, ayah Kira, Yoshihiro Yoshikage, hanya bisa diam dan berpura-pura tidak melihat apapun karena dia susis, suami takut istri. Makanya, setelah ibu Kira tiada, sebagai rasa penebusan atau kesalahannya itu, Atom Heart Father selalu setia menemani dan membantu Kira dalam kondisi apapun. Sekarang pada tahu ya kenapa bapak-bapak ini suka ngikutin Kira terus bela-belaan bantuin dia meskipun udah tahu salah itu teh. Sekali lagi biar jelas, karena trauma masa lalu dan faktor keluarganya ini, Kira menjadi orang yang mengidap parafilia, menjalar ke fetistik setelah kagum dengan tangan Mona Lisa, ditambah dengan sifatnya yang psikopat. Oh iya, apa kalian masih ingat kalau Kira itu mendambakan hidup damai tanpa ada masalah? Ya, hal ini juga yang menjadikan Kira sering berfantasi kalau tangan itu adalah pacarnya. Karena kalau pacar tangannya doang, ya pasti gak bakal ribet, apalagi ngajak berantem dong ya. Jadi nurut juga kan dikendaliin sama dianya. Itu bisa jadi salah satu cara supaya Kira bisa berpacaran dengan damai.
Ih, bizar banget ya guys. Tunggu dulu, ada fakta menarik yang nggak boleh kalian skip. Ini loh, dalam lagu yang berjudul Rock and Roll Suicide yang dibawakan oleh David Bowie, yang jadi referensi Kira itu ya, terdapat lirik yang berbunyi, Give me your hands! 'Cause you're wonderful! gimana? Makin relate kan sama Kira? Pesan moral yang kita dapat dari konten kali ini, berhati-hatilah dan segera sadari apabila terdapat gejala-gejala bizar di dalam diri Anda. Kembalilah kepada kodrat masing-masing dan perkuat keimanan kalian ya guys. Buat member bulan ini, terima kasih banyak atas supportnya. Ayo, terima kasih sudah menonton, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.